Alhamdulillah, alhamdulillah dan mengajar bahwa kembali kalian bahwa anda sama usikum wa ilayya bertobat. Amma ba'du wa taqwa kadibati wa nadarun minallah muslimin. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang luar biasa. Salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada melayani beliau telah mengangkat derajat iman kaum wanita dan Allah yang tidak ada keadilan dan yang penuh dengan keadilan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Kata-kata penghormatan terutama sekali kepada perwakilan dari Bapak Sekolah dan beserta dewan guru semuanya yang sudah berkenan hadir di ruang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman atau memberikan pemahaman selama saya memahaminya di pendidikan guru program saya. Di mana pada hari ini saya mencoba menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di SD Negeri Labuh. Saya Isnegara SPDI, dari angkatan 11 Kabupaten Negeri Selatan. Oke, baik, next. Di sini kita mencoba mengkaji tentang konsep inti budaya positif. Ya, sebelumnya mungkin kita sudah pernah mendengar, bahkan kita sudah pernah melakukan di setiap kegiatan kita baik di sekolah, di rumah ataupun masyarakat. Namun di sini tidak menutup kemungkinan kita terkadang lupa apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu apa. Walaupun realisasinya setiap hari kita lakukan. Nah, untuk konsep inti budaya positif di sini ada 8. Ini khusus di modul 1. Di mana di modul tersebut kami mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai matematika, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir di modul 1 jadi 4 itu ada segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Arti baru di sini bukan pengalaman baru. Setiap hal ini sudah pernah dilakukan. Cuma mungkin kita kurang paham seperti saya katakan tadi. Apa itu yang sudah kita lakukan? Itu apa namanya? Regulasinya dari mana? Di pendidikan program ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama tentang bagaimana kita menegakkan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana prinsip pembelajaran di sini yaitu berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menemukan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah semua kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, beriman kepada Tuhan. Ya, terus mandiri, gotong royong, kearifan lokal, masih ingat lagu profil pelajar Pancasila Ibu? Masih. Ini kita anak SPP ya, kita nyanyi sama-sama, oke? Oke ya. Semangat ya. Semangat, semangatnya. Tepuk semangat. Luar biasa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 3, 2, 1.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bertakwa luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam pendidikan kami menggunakan teori kontrol dulu. Namun di sini ada miskonsepsi yang kita temukan di keseharian kita di sekolah. Yang pertama, ilusi kita seorang guru itu mengontrol murid. Kita menganggap murid itu bisa kita kontrol. Yang kedua, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif kayak kita yang diberikan di awal pelajaran, kita berikan di akhir pembelajaran, itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Betul tidak? Betul ya. Kemudian ilusi kita seorang dewasa, kita kan orang dewasa, berhak mengatur peserta didik kita. Ada tidak? Ada. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak punya masalah, kita kritik, kita keluarkan bahasa-bahasa yang membuat anak itu merasa bersalah, kita itu merasa itu sudah kuat karakter mereka. Namun di pendidikan berpenggerak itu ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak menekankan pada kritik atau membuat rasa bersalah pada diri anak tersebut. Nanti yang bisa kita lakukan di sini kita ada tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan yang kontrol. Di sini sebelah sini ini stimulus respon berbeda dengan di sebelahnya, yaitu teori kontrol. Next. Nah, yang pertama akan kita lihat tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Maksudnya di sini nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah atau peserta didik kita di kelas. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperlihatkan diri tanpa melawan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, penerapan disiplin positif di sini maksudnya adalah kita sebagai guru tidak menjamin bahwa anak itu kalau kamu buat tugas nanti dapat hadiah dari ibu, atau kamu nggak buat tugas nanti kena hukuman, atau ada lagi kalau nanti seandainya tidak sekolah nanti kasih minus. Ada nggak yang kita lakukan? Ya, mudah-mudahan ke depan paradigma itu bisa kita rubah ya. Oke, insya Allah. Kemudian kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin ini sehingga mereka berperilaku mengacu pada keyakinan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didik tersebut untuk perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Artinya lepas dari unsur suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi atau instansi kita di sini. Ini kita ambil contoh. Yang pertama untuk profil pelajar Pancasila di sini sudah kita nyanyi tadi sama-sama ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalarasi. Kemudian untuk International National Team atau Study My Year Program disingkat dengan VIP, ini adalah
untuk orang lain. Nah, di dalam hidup ya, kita memiliki kebutuhan. Kita hidup sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Di modul kami juga kami pelajari tentang kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bisa dipahami kira-kira maksudnya? Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Apapun yang kita lakukan tentu kita punya alasan tertentu, dan hal yang kita lakukan itu pastinya kita ingin mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, perlukan, dan lain sebagainya. Itulah namanya kebutuhan dasar pada manusia. Oke? Next. 5 kebutuhan dasar pada manusia menurut pemahaman saya di pendidikan ajaran saya. Yang pertama di sini bertahan hidup. Di mana maksud bertahan hidup di sini adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya seperti hari ini, teman-teman guru semua menjadi apa? Iya, menjadi bagian dalam kelompok kerjasama kita tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya kita mampu mengendalikan arah diri kita itu mau jadi seperti apa. Nah, yang terakhir ada kesenangan. Kita tidak dapat memilih, semua manusia itu punya kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Di sini baik bermain, humor, antusias kita dalam setiap hal, dan tertawa. Oke? Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, motivasi di sini ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya itu dari wajar kita. Kita ingin menghindari hal demikian. Kemudian satu lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dua ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Sementara untuk motivasi intrinsik di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Nah, apabila kedua motivasi ekstrinsik ini belum ada pada diri siswa, nah kita bisa jadikan motivasi ekstrinsik itu ke dalam motivasi intrinsik dalam diri siswa dengan cara memberikan pemahaman atau memberikan dukungan dan motivasi apa yang ingin dilakukan oleh anak, dengan tetap artinya memberi kebebasan mereka berkreativitas, memberikan pendapat supaya hal-hal yang motivasi ekstrinsik itu bisa menjadi motivasi intrinsik dari mereka. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Coba kita lihat. Untuk hukuman, siapa yang bersedia membaca untuk hukuman? Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
atau budak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, terima kasih Ibu Amina. Nah, di sini adalah jenis hukuman. Maksudnya hukuman itu seperti apa? Kemudian konsekuensi. Oke, silakan. Yang pertama, berencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3. Sikap guru selalu memonitor murid. Oke, baik, terima kasih Ibu Dila. Satu lagi, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Masya Allah. Coba kita bandingkan sekarang. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan budaya positif daerah kita harus lakukan? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya, luar biasa. Berarti di sekolah kita sudah terciptakan budaya positif. Tepuk tangan dulu kita. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat kalau hukuman itu tidak terencana ya. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Tetapi kalau untuk restitusi, proses menciptakannya itu apapun bentuk kesepakatan itu berdasarkan keyakinan bersama, baru disepakati secara bersama-sama. Ya, dalam hal itu kita mungkin bisa membedakan yang mana sebenarnya yang paling bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya membuat hukuman ini mungkin murid tidak tahu ya. Nah, ini kalau ini nanti hukumannya apa? Murid tidak dilibatkan. Kemudian kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Ini kalau saya dalam telat nanti disuruh apa misalnya? Sampah misalnya. Nah, merasa tidak nyaman muridnya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sepakati. Mereka juga tak tahu. Oh, ternyata ini peraturan yang sudah pernah dibuat seperti itu. Kemudian kita lihat saja ya. Intinya dalam sebuah kelas atau sebuah instansi sekolah, setiap keyakinan kelas itu penting dilakukan. Dan keyakinan kelas itu didapat berdasarkan kesepakatan bersama warga sekolah atau warga kelas. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini yang pertama yaitu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Menurut pengalaman saya di pendidikan hukum anak, posisi yang paling bagus adalah posisi kontrol kita guru itu sebagai manajer. Mari kita lihat kenapa dibilang manajer paling bagus. Ini nanti bisa kita cari ulang. Nah, contoh penerapan dengan posisi kontrol guru. Kasusnya saya ambil tentang siswa berlama masuk kelas atau berlama datang ke sekolah saatnya pengajaran. Ya, ini ada bahasanya. Hormat bendera selama 1 jam. Ini ucapan yang kita ucapkan kepada peserta didik. Kalau ada kata-kata seperti ini, berarti posisi kontrol guru itu masih sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat berapa kali ibu atau ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ada kadang-kadang lupa ya, sering mengatakan seperti itu kepada anak kita ya. Nah, berarti di sini kita masih
punya posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah untuk anak kita. Ya Allah, kan selalu seperti itu. Saya menyesal buat apa guru itu seperti apa dengan rasanya. Padahal udah mencoba, kalau kita tanam udah bangun cepat, lelah juga di sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Posisi seperti itu lebih baik kita silakan. Kenapa? Kasihan anak kita. Ya. Kemudian di sini ada bahasa seorang guru itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya nak. Anak kita masih begitu. Sekali ini aja. Dan kali yang sampai kamu membuat salah seperti ini lagi. Ada kan kadang kita seperti itu? Ada. Saya pribadi pernah juga seperti itu. Ternyata sebenarnya posisi kita itu sampai kata seperti itu adalah sebagai teman. Ya. Kemudian ada lagi bahasa kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok jangan terlambat lagi. Ada kan? Ada ya. Ya, nggak apa-apa. Segala sesuatu semua orang juga pernah melakukan kesalahannya. Tapi kita belajar dari kesalahan tersebut. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau ada rasa seperti itu berarti kita seorang guru itu masih sebagai pemantau. Posisi kontrol kita di sini masih sebagai pemantau. Oke, nah yang terakhir ada di sini. Ketika anak terlambat ke sekolah, kita mungkin bisa bilang seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ketika kita punya pertanyaan seperti itu kepada anak-anak, kita berikan kebebasannya, memberikan peluang untuk dia memberikan ide-idenya, ya. Nah, di sini kita sudah berperan sebagai guru dari posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kata, beberapa kalimat. Posisi kontrol apa? Coba mungkin nanti teman-teman bisa menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Saya dipakai amazing. Baik, boleh untuk posisi kontrol guru. Tadi kan posisi kontrol guru ada 5. Boleh? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, terus seandainya ada kalimat seperti ini kepada peserta didik kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira ya? Ya? Apa? Membuat rasa bersalahnya? Ya. Ya. Ya, membuat rasa bersalah ya? Ya kan? Saya kecewa sekali sama kamu. Berarti kita berada di posisi kontrol, membuat rasa bersalah kepada murid. Dan nanti ya, baru juga dijelaskan Allah dan kita semua alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Jangan kita bilang kayak gitu sama anak kelas 1 di dunia. Coba apa? Luar biasa, kasih kebenaran dulu. Terus ada lagi.
atau dilarang. Nah, seperti itu. Begitu ya pemahaman saya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dengan sedikit berbobot, mudah diingat dan mudah juga untuk diterapkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Sesuai dengan kondisi kelas di sini maksudnya kita misalnya kelas 1. Kondisi kelas kita misalnya seperti apa Bu Ina? Kalau yang kelas 1. Iya. Apa lagi? Jalannya balkon. Oke. Nah, dari situ nanti kan kita mungkin di kelas 1 kita tidak bisa ngasih anak-anak sejenis kertas untuk mereka tulis. Namun kita bisa dengan pertanyaan. Ya. Oke. Kemudian kalau kelas tinggi mungkin sudah bisa untuk keyakinan kelas itu dibagikan sejenis notar-notar atau kertas post-it atau misalnya anak-anak sekolah ke depan menyampaikan nanti dirangkum dijadikan sebuah keyakinan kelas dengan kalimat yang positif atau pernyataan yang positif. Ya. Kemudian semua warga kelas dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan, semuanya harus dilibatkan. Kalau itu keyakinan kelas, ya. Kemudian segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, dulu saya sebelum pendidikan itu saya nggak ngerti apa itu segitiga restitusi. Ternyata pembelajaran atau penyelesaian masalah yang kita lakukan ini sudah menggunakan segitiga restitusi sebenarnya. Ya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kepada siapa? Kepada peserta didik kita yang mengalami masalah. Nah, di mana maksud menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini maksud dari menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas di sini yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa-siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada kalimat kamu pernah merasa begitu. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika siswa kita itu punya masalah dan kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu menstabilkan identitas anak dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Untuk kalimat validasi tindakan yang salah yang bisa kita ucapkan di sini, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada contoh satu lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini ketika kita mengucapkan salah satu kalimat dari sini berarti kita sudah menggunakan tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahapan institusi yang ketiga di sini yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Di
Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu di tahap diskusi yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga ya. Oh iya. Nah, demikian ya perkara yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Baik, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Di sini ada penutup dari saya ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Saya rasa itu semua sudah ada sama ibu semua ya. Ini Allah. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi kita sudah melihat beberapa pemaparan yang bahwa posisi kontrol itu ada 5, kemudian ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Di sini kita sebagai siapa hari ini? Sebagai manajer. Mantap. Iya. Nah, di sini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, perjalanan dari kita selama mengajar, ya. Sebagai among di sini maksudnya manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini maksudnya di sini adalah merupakan standar nasional, dan standar nasional pendidikan. Nah, apa? Seandainya kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang menurut kita sebagai guru itu sebagai menghamba pada diri. Kita guru ini harus menghamba pada diri. Ada yang tahu bagaimana maksudnya? Bagaimana maksud menghamba pada diri? Dulu saat saya awal pendidikan itu saya tanya, kenapa ya? Murid itu harus sebagai raja. Kita guru itu harus menghamba pada murid. Pernah kawan saya juga ini berbagi pengalaman sedikit, katanya kalau menghamba pada murid itu tidak bagus, mungkin terlalu pada sama agama ya, sehingga yang diterima beliau menghamba pada murid itu kurang bagus. Kenapa? Masa kita seorang guru menghamba pada murid, kita kan menghamba sama Allah yang sudah menciptakan kita, betul tidak? Secara logika mungkin kita pikir seperti itu. Namun yang dimaksudkan sama Ki Hajar Dewantara di sini yaitu kita sebagai guru itu harus bisa menjadi pelengkap untuk peserta didik kita. Di mana anak yang terlahir itu bukanlah kertas putih yang polos, ya. Anak terlahir itu sudah punya kodratnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Di mana anak terlahir dari orang tua itu sama-sama. Makanya anak-anak sekarang disuruh ke sekolah. Ya. Kenapa disuruh sekolah? Karena kita sebagai orang tua yang tahu di sekolah itu ada guru. Makanya kita guru harus menghamba murid. Artinya di sini kita harus bisa menerangkan dari samar-samar itu menjadi jelas. Kompetensi pada diri murid itu sudah banyak sekali dikerjakan. Tugas kita guru menggali potensi-potensi yang ada pada murid kita supaya apapun yang mereka butuhkan kita fasilitasi, kita beri mereka celah, kita beri mereka kesempatan supaya bisa mengeluarkan apapun yang ada kompetensi dari
diri anak tersebut. Mungkin kita sebagai guru yang berperan perlu melakukan asesmen atau penilaian di awal, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan. Kenapa? Itulah pentingnya sebuah penilaian, supaya apa? Kita bisa tahu, oh ini kebutuhan murid saya seperti ini. Jadi ketika ada butuh, kita sebagai guru ada buat mereka. Terus bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang dimaksudkan dalam penggerak ini adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya kan untuk penerapan pembelajaran ada macam jenis siswa adalah menanggapi pembelajaran. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, ya kan? Nah, kita sebagai guru yang apa pada murid harus bisa memvariasikan metode pembelajaran kepada peserta didik kita, sehingga tujuan pembelajaran itu sudah kita sepakati, sudah kita rencanakan, dan sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita tercapai sebagaimana harapan kita. Anak-anak pun waktu pulang ada hasilnya juga, ya. Jangan sampai ke sekolah tidak dapat hasil. Kenapa? Pembelajarannya masih berfokus pada guru, teacher center. Guru memberikan materi yang banyak sampai pelajaran seperti itu. Namun untuk di sini dihadir Dewantara memberikan gagasan baru atau paradigma baru seperti yang awal saya sampaikan tadi, yang bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik, memahami kebutuhan dasar peserta didik, ya, kemudian memberikan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju tidak? Yang jujur, insya Allah ya, kita akan mencoba bersama-sama. Insya Allah saya juga akan mencoba lagi untuk lebih giat supaya apapun yang kita harapkan di sekolah kita ini sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum menutup kegiatan ada yang ingin disampaikan, saran buat beliau seperti apa bisa disampaikan. Ayo Bu, kasih sarannya buat Nina. Ada saran, ini Bu Yus maunya Yus harus seperti ini. Bu Yus siap, ini kan untuk apa? Kita bersama ya. Ada? Atau boleh nanti isikan aja tas ya sebagai penarik hadiah. Ini tolong dibagikan ya Bu Mai. Diadakan ke semua yang ada hari ini. Oke baik, terima kasih untuk semuanya untuk memberkati acara diseminasi kita pada hari ini. Mungkin kita cukup membaca mendalam di dalam hati masing-masing. Kita beri sebentar ya, karena lagi azan. Kita beri sebentar. Lagi azan. Kita beri sebentar lagi azan. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Labun. Semoga kedepannya kita semua dapat berkolaborasi untuk menciptakan suasana sekolah yang berbudaya positif. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyertai semua kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.